Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semenjak ada COVID-19, kita banyak sekali menerima berita-berita yang tidak benar. Banyak sekali kita mendengarkan berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Dan ini satu kenyataan di mana kita mulai pintar memilah, dan tanpa sadar kita bagian dari orang yang menyampaikan berita yang tidak benar. Dan yang kedua, kita terkadang lebih banyak mendengarkan dan lebih percaya berita yang tidak benar. Contoh saja, ketika para dokter, tim medis, orang-orang pintar yang menguasai virus berbicara, kita terkadang tidak percaya dengan berita itu. Tapi kita lebih mendengarkan berita yang menghebohkan, berita yang tidak pantas untuk dipikirkan. Akhirnya membuat kita cemas, takut, khawatir, bahkan ada yang sampai depresi. Nah, di Alkitab juga sudah pernah ada kejadian itu. Mari kita belajar dari 12 pengintai. Yuk kita belajar. Saya membaca dulu, kita belajar dari bilangan 13 sampai bilangan 14, tapi kita akan tidak membahas secara keseluruhan. Tapi kita belajar hari ini dari ayat yang kedua. Coba kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Ada 12 Tuhan pilih untuk mengintai tanah Kanaan, dan semuanya adalah pemimpin. Berarti semuanya orang pintar. Berarti yang ke-12 orang ini adalah orang yang dipilih, orang yang terpilih, orang yang layak, orang yang cakap. Tapi kita melihat perjalanan mereka di tanah Kanaan, dari 12 orang tidak semuanya membawa berita yang enak. Berapa orang yang membawa berita yang enak? Hanya 2 orang. Siapa itu? Kaleb dan Yosua. 10 orang berita apa? Mereka membawa berita yang tidak enak. Berita yang hanya dilihat oleh mata. Mereka membawa berita yang mereka andalkan kekuatan mereka. Sehingga ada bahasa mereka, kita seperti belalang menghadapi raksasa. Ke-10 orang ini membawa berita yang tidak nyaman. Akhirnya apa yang kita lihat? Coba mari kita perhatikan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Kaleb mengatakan ini karena apa? Dia melihat Tuhan lewat masalah. Yang 10 orang mereka melihat masalah, tidak melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, meresponi informasi itu penting sekali. Kita melihat hari ini, meresponi informasi itu penting sekali. Ketika kita salah merespon, maka kita akan salah bertindak. Ketika kita salah merespon, maka kita juga akan salah berpikir. Ketika ke-10 orang ini salah memberitakan tentang tanah Kanaan, hampir seluruh masyarakat ketakutan. Bahkan mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ketika Kaleb dan Yosua menyampaikan berita sesuai dengan cara pandang Tuhan, mereka tidak mampu lagi mendengar berita itu. Mari kita lihat di pasal 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Kenapa mereka memperkatakan itu? Ada informasi yang salah. Saudara, hati-hati. Terkadang informasi kita yang salah kepada orang bisa membuat orang itu patah hati, bisa membuat orang itu ketakutan. Mari belajar memberikan informasi yang tepat. Kita belajar dari 10 pengintai. Tapi mari kita belajar dari masyarakat Israel, orang Israel. Mereka lebih mendengarkan kata-kata yang 10 orang daripada kata 2 orang yang memakai nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sering baca Alkitab, rajin ke gereja, tapi sering sekali lebih terbuka telinga kita mendengar berita yang membuat kita takut. Tuhan udah berkata, "Aku akan menyertai engkau." Di kitab Ibrani Tuhan berkata, "Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau." Tapi ketika kita melihat kita di PHK mungkin, ketika kita melihat uang kita udah mulai menipis dalam tabungan, atau mungkin kita sudah melihat tidak ada lagi kekuatan menghadapi masa karantina ini, kemudian kita mulai menjerit dan berteriak kepada Tuhan, lebih baik kami. Mungkin ada bahasa-bahasa yang lain, lebih baik kami tidak mengenal Tuhan. Apa gunanya berdoa, tidak ada jalan keluar.
Padahal kita lupa, Kaleb dan Yosua berkata, kita tidak sekali-kali ditinggalkan oleh Tuhan. Maka dikatakan Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memakai kita, Tuhan itu juga yang akan selalu menyertai kita. Yang kedua, ketika kita salah meresponi berita, kita bisa meragukan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mengenal Tuhan lewat hanya masa senang akan membuat kita menjadi orang yang seperti kekanak-kanakan. Mengenal Tuhan hanya lewat dalam masa kesulitan akan sering kita membuat seolah-olah Tuhan itu Tuhan yang kejam. Tapi kalau kita mengenal Tuhan dari segala aspek, di saat senang, di saat sulit, kita akan mengetahui bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah di masa sulit atau di masa senang. Nah, hari ini kita belajar dari kisah Kaleb dan Yosua, bagaimana mereka melihat Tuhan. Apa yang dilihat 10 orang, itu juga yang dilihat oleh Kaleb dan Yosua. Memang benar, orang Kanaan itu tinggi besar. Memang benar, orang Kanaan itu seperti raksasa di mata mereka. Benar. Tapi yang membedakan apa? 10 orang hanya melihat yang di depan mata, tapi Kaleb dan Yosua melihat Tuhan yang mengutus mereka ke tanah Kanaan. Mereka melihat Tuhan. Memang benar, kita sama-sama menghadapi krisis ekonomi. Memang benar, kita sama-sama saat ini menghadapi yang namanya kesulitan. Memang benar, semua mengalaminya. Tapi yang membuat orang jadi pemenang adalah kalau kita mampu melihat Tuhan. Kita mampu mengingat janji-janji Tuhan. Kita mampu mengamati Tuhan. Dan kita mampu mengandalkan Tuhan di masa kesulitan. Saudara, ketika ke-12 tengintai, mereka melihat anggur. Mereka melihat susu. Tapi mereka lebih melihat pergumulan. Kaleb dan Yosua, mereka mengamati berkat. Saudara, mari kita lihat, kalau kita ada sampai saat ini di tengah kondisi kesulitan ekonomi, resesi, dunia membahas ini merupakan wabah dunia. Kalau kita boleh ada sampai sekarang, itu karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh lewati kemarin, kita ada hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, lihatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan selalu merancangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, responi semua kejadian dalam hidup kita dengan cara yang benar. Dengarkan suara Tuhan dan belajarlah melihat Tuhan dalam setiap pergumulan, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang cakap di hari-hari yang akan datang, sehingga ketika kita mendengar berita kita akan tahu ini dari Tuhan atau ini dari kata-kata dunia. Ketika kita melihat dan mengamati kejadian, kita akan melihat di balik pergumulan ini ada anggur, ada susu yang Tuhan akan siapkan untuk kita. Mari jangan lihat raksasanya, tapi mari kita lihat Tuhan di belakang ini. Oke, dunia boleh berkata kita seperti belalang menghadapi raksasa, tapi di balik raksasa yang besar ada Tuhan yang maha besar yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.